di sini saya selaku calon guru penggerak akan melakukan supervisi akademik yang dimana Bu Amel selaku rekan kerja saya minta tolong ya untuk melakukan kegiatan supervisi akademik. Siap ya Bu Amel? Siap. Oke. Ini nanti hal yang akan saya lakukan pertama adalah praobservasi. Nah, praobservasi ini nanti saya akan bertanya dengan Bu Amel tentang kesiapan dengan pembelajaran. Siap nggih? Ada waktu? Oke, baik. Langsung saja Bu Amel. Bu Amel wali kelas 3 ya. Ada berapa Bu Amel untuk siswanya? Kurang lebih 20. Kemudian Bu Amel di sini dalam pembelajaran yang akan Bu Amel lakukan, tujuan pembelajarannya apa Bu Amel? pada kegiatan pembelajaran ini tujuan pembelajarannya yang pertama itu untuk mengetahui atau mengenalkan anak mengenai irama lagu. Yang kedua untuk mengetahui makna atau arti dari lambang ataupun simbol baik secara teks, tulisan, virtual ataupun material. Dan yang terakhir untuk mengenalkan anak pengertian atau ciri-ciri sundul. Begitu. Terus itu Bu Amel, apakah dari tujuan tadi area mana yang akan Bu Amel kembangkan? Dari tujuan tadi yang ingin Bu Amel tunjukkan atau Bu Amel kembangkan itu pada area mana? Apakah sudut atau gimana? Yang akan saya kembangkan ditekankan kepada arti dan makna dalam simbol secara Terus dari pengembangan atau area pengembangan yang Bu Amel sebutkan tadi, jadi Bu Amel ingin menonjolkan, mengembangkan tentang lambang negara ya. Kemudian dari pembelajaran yang akan Bu Amel lakukan itu, Bu Amel menggunakan strategi apa? strategi pembelajaran berdiferensiasi. Kalau boleh tahu itu yang bagaimana? Pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang memberikan keluasan kepada siswa Ya. untuk mengetahui potensi pada diri siswa Ya. dengan cara kesiapan belajar siswa, minat belajar siswa dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oh, baik, Bu Amel. Tadi kalau boleh tahu kan menggunakan strategi berdiferensiasi. Tentunya apakah Bu Amel sudah menyiapkan untuk bahan dan alatnya? Ya. Kalau boleh tahu alat dan bahannya atau sumber belajarnya apa saja? Yang pertama kita belajar dari sumber video pembelajaran melalui YouTube. Ya. Kemudian alat dan bahan untuk pembelajaran aksi nyatanya. Ya. Kita menggunakan metode saya menggunakan metode puzzle. Ya. Di dalam puzzle itu terdapat beberapa kepingan atau potongan dari lambang burung Garuda. Kemudian saya meminta untuk para siswa untuk merangkai puzzle tersebut sehingga akan terbentuklah lambang negara. Oh, seperti itu. Jadi untuk yang video tadi diperuntukkan untuk yang anak-anak kinestetik ya, atau yang auditori gitu ya. Kemudian yang auditori itu nanti gimana? Menceritakan dari lambangnya itu. Ya, dari anak-anak yang minat belajarnya secara auditorial, Ya. mereka akan mempresentasikan karyanya tersebut dengan menceritakan isi yang terdapat di karyanya tersebut. Oke. Kemudian yang kalau visualnya, yang visual, Yang visual, para siswa dapat mengamati potongan-potongan puzzle sehingga mereka akan mengetahui puzzle yang pertama dipasang itu harus apa, terus dilanjutkan yang merangkainya. Terima kasih Bu Amel, seperti itu. Kemudian kira-kira adakah Bu Amel dari pembelajaran yang akan Bu Amel akan ada hambatan? Kira-kira hambatan apa yang mungkin bisa Bu Amel curhat atau Bu Amel cerita, itu hambatan apa kira-kira? Kalau saya pribadi memiliki hambatan, Ya. terutama pada pemetaan yang siswa kinestetik, saya kesulitan dalam menentukan model pembelajarannya. Nah, kalau saya boleh tahu, tadi Bu Amel bilang kesulitannya di area kinestetik ya. Kira-kira dari RPP yang Bu Amel apakah sudah dipetakan? Sudah ada ya. Nah, dari yang dipetakan itu kinestetik, kira-kira bisa pengetahuan Bu Amel itu apa? Kinestetik itu? Kinestetik itu kayak mengajak siswa untuk mengamati secara langsung di area lingkungan sekitar, Ya. untuk menemukan jawaban yang
di lingkungan. Nah, sekitar. terus tadi Bu Amel menyebutkan bahwa areanya adalah tentang yang ingin dikembangkan tentang lambang. Nah, tapi di situ juga saya lihat ada tentang sujud Gumal ya. Nah, tentunya tadi di RPP kan sudah ditulis juga. Kalau di kinestetik itu anak mungkin bisa Bu Amel arahkan untuk melihat di lingkungan. Kira-kira bisa nggak Bu Amel? Bu Amel, tadi Bu Amel sudah menyebutkan bahwa kesulitannya adalah tentang pembelajaran anak-anak kinestetik ya. Kalau boleh tahu, Bu Amel, untuk RPP-nya apakah sudah dipetakan? Sudah ada ya. Kira-kira ada berapa siswa Bu Amel yang masuk dalam kinestetik ini? Tadi kurang lebih ada 6 siswa. Ada 6 siswa. Nah, kemudian ingin saya tanyakan lagi, area pengembangan tadi Bu Amel menyebutkan adalah tentang lambang bulanan. Apakah memungkinkan jika anak-anak yang kinestetik ini diarahkan atau dikembangkan di kalau lambang negara itu susah, di materi lainnya bisa? Bisa Pak, saya untuk anak kinestetik akan mengembangkan potensinya itu dengan melalui pengertian ataupun ciri-ciri sudut dengan mengamati lingkungan sekitar, misalnya ruangan, meja, kursi, sehingga anak dapat menentukan apakah di dalam ruangan tersebut terbentuk sudutnya. Oh baik, nah itu Bu Mel jawabannya. Jadi saya rasa Bu Mel sudah tahu jawabannya untuk kinestetik ya, jadi nggak harus pengembangannya anak-anak visual atau auditory itu difokuskan ke lambang negara saja. Bisa juga yang Bu Amel sebutkan tadi itu merupakan jawaban dari kesulitan Bu Amel, nanti bisa Bu Amel. Saya rasa untuk kegiatan supervisi ini di praobservasi cukup Bu Mel. Kira-kira kapan Bu Amel mulai untuk pembelajarannya? Pembelajarannya akan dimulai besok dan sekarang saya akan menyiapkan perangkat pembelajarannya untuk memfasilitasi para siswa dan juga melakukan observasi terlebih dahulu. Baik Bu Mel ya, saya rasa untuk praobservasi saya ini cukup. Mudah-mudahan bisa lancar dan sukses ya. Dan dari saya cukup. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum memulai pembelajaran pada
pertanyaan kalian. Siapa yang tidak masuk? Andra sama Mas Faiz. Kenapa tidak masuk? Sakit atau izin? Andra sakit. Pak Faiz nemenin Mas Faiz. Oh, Faiz izin. Oke. Sekarang boleh dikeluarkan bukunya. Ini adalah lagu pantun pramuka. Mari kita dengarkan secara bersama. Kemudian kita ikuti. Oke, kita dengarkan dulu ya. Sudah tahu? Oke, di dalam lagu pantun pramuka tersebut ada berapa pola irama? Ada berapa baris? 4. Ada 4. Nah, dari keempat pola baris irama tersebut, apakah ada pola irama yang sama? Ayo. Tidak. Ada atau tidak? Siapa yang menjawab ada, angkat tangan. Oke, yang menjawab tidak ada? Banyak yang tidak ada. Ayo yang ada, kenapa Mas kok ada? Tidak tahu. Nah, jawabannya ada pola irama yang sama dan ada pola irama yang tidak sama. Pola irama yang sama terdapat pada pola irama baris kedua, 3, dan 4. Nah, pada baris kedua, 3, dan 4 tersebut kenapa kok bisa sama? Karena dia memiliki pola irama yang sama. Kalau pola irama yang pertama dia memiliki nada atau polanya berbeda. Nah, di dalam lagu pantun pramuka ada pola irama yang mengatakan pramuka itu hemat cermat dan pramuka itu selalu disiplin. Jadi kita sebagai anggota pramuka harus memiliki sifat hemat cermat dan juga perilaku disiplin. Baik disiplin dalam semua hal dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya disiplin apa? Ayo disiplin. Disiplin apa? Disiplin. Ayo masuk apa? Masuk kelas. Terus disiplin saat apa lagi? Upacara, belajar. Semuanya sudah good job. Nah, selain itu, kita anggota pramuka juga dikenalkan dengan lambang dan juga simbol negara kita. Nah, simbol negara kita yaitu apa? Iya, simbolnya apa? Nah, merah putih apa? Bendera. Bendera merah putih. Kalau lambang negara kita? Garuda. Kan di dalam bendera merah putih terdapat 2 warna yaitu merah dan putih. Siapa yang mengetahui arti atau makna dari warna tersebut? Oke, Mas. Merah, darah, putih, tulang. Oke, good. Ada lagi? Merah. Bisa diartikan dengan apa? Berani. Terus? Ya, good. Terus? Lambang negara kita burung Garuda. Mari kita simak penjelasan berikut. Arti dan makna dari lambang burung Garuda. Tolong disimak videonya dengan sama, nanti ada tugas setelahnya, oke? Halo teman-teman, tahukah kamu bahwa
Setiap negara memiliki lambang negara yang bentuknya berbeda-beda. Lambang negara menggambarkan kedaulatan, kepribadian, dan identitas nasional dari suatu negara. Kali ini kita akan belajar mengenai lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Pancasila itu dari bahasa apa sih? Pancasila itu asalnya dari bahasa Sanskerta, Bos. Panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Jadi, Pancasila berarti 5 dasar yang merupakan landasan dari negara Indonesia. Kalau salah satu sila itu dihapus atau hilang, maka bukan Pancasila namanya. Oh, begitu ya. Lalu kenapa Pancasila harus dilambangkan dengan burung Garuda ya, Kipo? Iya, karena burung Garuda melambangkan negara Indonesia yang besar dan kuat. Selain itu, warna emas pada burung Garuda juga melambangkan kemegahan dan kejayaan. Jadi, warnanya tidak bisa kita ubah sembarangan, Bos. Oh iya, lambang burung Garuda juga memiliki makna lain loh. Wah, apa itu? Bulu sayap yang ada pada burung Garuda berjumlah 17 helai. Bulu ekor berjumlah 8 helai. Bulu pangkal ekor berjumlah 19 helai dan bulu leher berjumlah 45 helai. Coba tebak, kalau disatukan, angka-angka tadi melambangkan apa? Aku tahu. Tanggal kemerdekaan. Ayo, melambangkan apa? 17 Agustus 1945. Hari apa? Hari kemerdekaan Indonesia. Good. Setelah kita mengenal lambang negara kita, sekarang ibu akan memetakan kalian sesuai dengan minat belajar kalian. Yang minat belajar visual, minat belajar auditorial, dan minat belajar kinestetik. Minat belajar kinestetik. Nah, di sini ibu memiliki lembar kerja. Kalian bisa berdiskusi dengan teman kalian. Kita akan memasangkan puzzle. Di sini ada kotak-kotak. Nah, di sini ibu sudah menyiapkan puzzle-nya. Jadi kalian harus menyusun puzzle ini hingga berbentuk lambang burung Garuda. Oke, selanjutnya ada yang kedua, yaitu kalian setelah memasangkan lambang burung Garuda, pasangkanlah simbol atau
Nah, tangan ini kan hormat, tangannya begini. Hormat. Kemudian jika kita amati, tangan kita ini akan membentuk suatu sudut. Nah, sudut adalah apa? Pertemuan antara dua garis dalam satu titik. Oke, sudut pertemuan antara dua garis di dalam satu titik. Misal hormat, dia akan membentuk suatu sudut. Ada berapa garis ini? 1, 2, bertemu di titiknya yaitu siku. Oke. Ayo, tadi apa pengertian dari sudut? Apa ciri-cirinya tadi? Terdiri dari dua apa? Dua garis, terus yang bertemu pada siku. Itu siku itu disebut dengan titik, sehingga dapat menjadi titik sudut. Titiknya ini disebut titik sudut. Kalau begini namanya sudut. Terus sekarang yang kelompok kinestetik. Adakah di dalam puzzle kalian itu sudutnya? Ayo coba ke depan. Ayo Mas, sebutkan. Adakah? Ini bentuknya apa? Puzzle-nya bentuknya apa? Ya, bentuknya apa? Persegi mempunyai berapa sudut itu? Dia mati. Ayo kelompoknya dibantu, ada berapa sudut? 4. Kalau yang isi dari butiran Pancasilanya ada sudutnya atau tidak? Ada. Namanya bangun apa itu? Ya, bangun dasarnya apa ini? Bangun apa? Persegi apa? Panjang. Ada sudutnya? Dinamakan sudut apa? Kalau bentuknya kayak hormat tadi dinamakan sudut sedangkan kalau bentuknya berdiri sama lurus berarti sudut siku. Kalau bangun yang dipegang di dalam puzzle ini sudut apa? Lancip atau siku? Siku. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Makasih. Setelah kita mengetahui makna dan arti dari lambang negara kita serta pengertian sudut, apakah pembelajaran pada pagi hari ini bisa dimengerti? Apakah ada yang masih bingung? Tidak ada yang ditanyakan? Oke. Nah, Ibu akan membagikan lembar kerja. Nanti boleh ini sebagai tugas rumah, dikerjakan di rumah. Tugasnya dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Oke? Setelah kalian mengetahui lambang dan makna dari lambang negara kita, pembelajaran pada hari ini tentang apa? Siapa yang bisa menjawab dan menjelaskan? Tentang Pancasila. Terus tentang apa lagi?
simbolnya mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Terus yang terakhir, sudut itu dipertemukan di satu titik antara berapa garis? 2. Sudut tadi kita pelajari ada berapa? Sudut apa aja? Sudut apa tadi? Sudut dan Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga selamat sampai rumah. Hati-hati ya. Bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Silakan satu kelas mempersiapkan doa. Doa mulai. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Amal, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Perasaannya kemarin setelah pembelajaran observasi kemarin saya lakukan di kelas Bu Amal kelas 3 bagaimana? Iya, perasaannya bagaimana Bu? Senang. Mungkin nanti tidak banyak Bu, mungkin hanya 5 menit pertanyaan yang saya sampaikan. Langsung saja ya mengingat waktu yang pertama. Setelah Bu Amel mengajar kemarin, menurut Bu Amel apakah sudah sesuai yang telah Bu Amel rencanakan? Kemarin sudah sesuai dengan apa yang saya biasa. Pembelajarannya sudah berjalan sesuai dan juga lancar. Berarti puas nggih? Terus yang kedua Bu, dalam kegiatan yang sudah Ibu laksanakan kemarin, menurut pengamat Ibu apakah ada sesuatu kelebihan atau kelemahan tersendiri selama belajar? Apakah yang menonjol itu kelebihannya apa, kemudian kelemahannya apa? Kalau kelebihannya itu dalam berdiferensiasi membuat anak
belajar di kelas dan juga bersemangat untuk melakukan pembelajaran karena menggunakan pada beberapa seperti halnya saat kendala tersebut mulai ada Terus untuk berdiferensiasi kan ada 3 auditory, visual, sama kinestetik. Saya lihat kemarin untuk kinestetik ada kesulitan Bu ya. Itu tindak lanjut selanjutnya bagaimana biar bisa teratasi lagi? Selanjutnya saya akan melakukan observasi lebih lanjut lagi pengembangan pembelajaran kinestetik. Kemarin kan kurang siapnya dalam menyiapkannya. Saya lihat kemarin kan area pengembangannya di lambang bilangan, namun kinestetik di sudut begitu ya. Jadi itu ya. Selanjutnya, nah ini setelah melaksanakan pembelajaran kemarin, menurut Ibu Amel bagaimana perkiraan terhadap ketercapaian kompetensi siswa? Apakah tercapai? Apakah belum atau kurang? Dari hasil pembelajaran kemarin, alhamdulillah kompetensi siswa banyak mengalami peningkatan atau sudah sesuai KKM gitu. Dan ini langsung ya yang terakhir. Ini menurut Ibu, apa yang Ibu sarankan dilaksanakan pada pertemuan berikutnya dalam supervisi ini? Hari apa yang ingin Ibu kembangkan lagi? Mungkin dari media, strategi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Mungkin yang ingin saya kembangkan itu kayak media pembelajaran. Saya lihat anak-anak itu lebih tertarik dengan menggunakan media pembelajaran daripada membaca buku, daripada hanya melihat buku satu persatu. Kalau dari pengalaman kemarin itu, kalau anak-anak dikasih media pembelajaran itu lebih tertarik untuk belajar, lebih bersemangat ya? lebih semangat lagi untuk belajar. Berarti intinya harus kreatif gitu ya untuk membuat media agar anak itu lebih baik. Baik, terima kasih Bu Amel tadi sekilas tentang pra-observasi selama saya selaku calon guru penggerak dalam melakukan produksi akademik dengan rekan saya Bu Amelia. Beliau adalah wali kelas juga, dan untuk hasilnya saya simpulkan bahwa pembelajaran diferensiasi menurut beliau masih ada perbaikan, perlu peningkatan khususnya pada minat bakat siswa tentang kinestetik, karena dalam mata pelajaran tematik tidak bisa serta-merta kita samakan. Seperti kemarin auditory sama visual itu di pengembangan lambang bilangan, namun di kinestetik itu bisanya untuk pengembangan diferensiasinya pada materi suatu. Dengan itu Bapak Ibu semua yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih Bu Amel G. Pak Naya, mungkin terakhir Pak sebelum kami tutup ada masukan atau tambahan dari sebelumnya? Cukup ya? Cukup sekian Bapak Ibu semua, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.